Assalamualaikum Bapak Ibu Gerakan Koperasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku administrasi koperasi, di mana buku administrasi ini penting untuk dimiliki oleh setiap koperasi agar pengelolaan koperasi berjalan dengan baik dan semua hal yang terjadi di koperasi tercatat dengan jelas. Buku administrasi koperasi adalah semua pencatatan tentang organisasi koperasi, baik di bidang kelembagaan, usaha, maupun keuangannya. Buku administrasi kelembagaan atau organisasi terdiri dari 16 buah buku yang disebut dengan 16 buku koperasi. Di mana dari 16 buku tersebut ada 3 buku yang wajib dilegalisasi oleh Kepala Dinas Koperasi. Buku yang pertama yaitu buku daftar anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi berisi seluruh nama-nama anggota koperasi, termasuk pengurus dan pengawas koperasi. Pada lembar pertama buku ini berisi pernyataan yang wajib ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, bukan oleh Ketua Pengurus Koperasi, karena banyak ditemukan kesalahan pengisian pada lembar ini. Pada halaman berikutnya, informasi-informasi yang harus diisi pada buku daftar anggota yaitu nomor urut, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, tanggal masuk menjadi anggota, dan lainnya. Pada bagian ini yang perlu diperhatikan adalah nomor urut anggota. Nomor urut penting karena terkait dengan administrasi lainnya di koperasi. Selanjutnya, ada cap jempol kiri, tanda tangan ketua, dan lainnya. Cap jempol kiri penting karena sah atau tidaknya seorang menjadi anggota koperasi apabila ada cap jempol kiri dan ditandatangani oleh ketua di kolom nomor 10, bukan di kolom nomor 14, karena kolom nomor 14 adalah tanda tangan apabila seorang berhenti menjadi anggota koperasi. Apabila seorang berhenti menjadi anggota koperasi, maka pada buku harus ditandai dengan digarisi dan diisi pada kolom tanggal dan kolom berhenti, yang lalu ditandatangani oleh ketua koperasi di kolom nomor 14. Buku yang kedua yaitu buku daftar pengurus koperasi. Buku daftar pengurus koperasi berisi nama-nama pengurus koperasi di setiap periode. Lembar pertama buku ini yaitu berisi tentang pernyataan yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, bukan oleh Ketua Koperasi. Selanjutnya, informasi yang perlu diisi yaitu nomor urut, nama lengkap, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor urut keanggotaan, jabatan dalam pengurus, tanggal dipilih atau diangkat dalam rapat anggota, tanda tangan anggota pengurus, tanggal berhenti sebagai pengurus, sebab berhenti, dan tanda tangan pengurus dan tanggal. Hal yang penting pada buku ini yaitu cap jempol. Bila ada pengurus berhenti atau habis periode, maka wajib mengisi kolom berhenti. Buku yang ketiga yaitu buku daftar pengawas koperasi. Buku ini berisi nama-nama pengawas koperasi di setiap periodenya. Lembar pertama berisi lembar pernyataan yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan bukan oleh Ketua Koperasi. Pada lembar ketiga buku ini, informasi-informasi yang harus diisi adalah nomor urut, nama lengkap, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor urut anggota koperasi, jabatan dalam badan pengawas, tanggal dipilih oleh rapat anggota, cap ibu jari kiri anggota badan pengawas koperasi, tanda tangan anggota badan pengawas koperasi, tanggal berhenti sebagai badan pengawas, sebabnya berhenti, dan tanda tangan pengurus dan tanggal. Yang keempat yaitu buku notulen rapat anggota koperasi. Buku ini berisi keputusan-keputusan yang disepakati dalam rapat anggota, baik rapat anggota tahunan atau RAT ataupun rapat anggota luar biasa. Isi dari buku ini merupakan dasar dari berita acara rapat anggota, yang setelahnya akan dibuat surat keputusan rapat anggota.
Selain itu, di buku ini adalah dasar pembuatan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian buku ini yaitu sifat rapat. Sifat rapat tahunan, rapat khusus, rapat luar biasa, atau lainnya, tergantung peraturan khusus masing-masing koperasi. Lalu, anggota yang hadir harus mencukupi atau melebihi quorum agar keputusan-keputusan yang diambil bersifat sah serta tanda tangan pada buku ini ditandatangani oleh ketua atau sekretaris koperasi. Buku yang kelima yaitu buku notulen rapat pengurus koperasi. Buku ini berisi keputusan-keputusan yang disepakati dalam rapat pengurus koperasi. Buku ini merupakan bukti dan dokumentasi kerja pengurus koperasi. Dalam buku ini yang perlu diperhatikan yaitu sifat rapat, rapat rutin, rapat khusus, atau rapat lainnya. Yang keenam yaitu buku notulen rapat pengawas koperasi. Sama dengan buku notulen rapat pengurus koperasi, buku ini merupakan bukti dan dokumentasi kerja pengawas koperasi. Buku yang ketujuh yaitu buku tamu koperasi. Buku ini diisi oleh seluruh tamu yang mengunjungi koperasi, baik dari dinas koperasi atau dinas lain atau tamu lain. Buku tamu koperasi pengisiannya sejalan dengan buku anjuran pejabat dan anjuran instansi lain tergantung dari tamu yang mengunjungi koperasi. Buku yang ke-8 yaitu buku saran atau anjuran pejabat koperasi. Buku ini diisi oleh tamu khusus dari dinas koperasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tanggapan dan tanda tangan pengurus. Biasanya, anjuran dan saran pada buku ini dibiarkan oleh pengurus tanpa ditanggapi dan ditindaklanjuti. Yang ke-9 adalah buku anjuran instansi lain. Buku ini diisi oleh tamu lain selain dari dinas koperasi, contohnya dari kelurahan, kecamatan, dinas pertanian, dan lain-lain. Hal yang perlu diisi dalam buku ini adalah tanggapan dan tanda tangan pengurus koperasi. Kolom ini harus diisi oleh pengurus sebagai bukti dari tindak lanjut dari anjuran dan saran yang diisi oleh tamu. Buku yang ke-10 yaitu buku daftar inventaris, berisi tentang semua aset yang dimiliki koperasi. Semua aset harus tercatat agar kegunaannya jelas dan tidak disalahgunakan. Contoh pengisian buku daftar inventaris misalnya pada kolom nomor 1 nomor urut, nama barang, laptop, tanggal 1 Juli 2022. Jumlahnya 1, harga satuan 7 juta, jumlah 7 juta. Taksiran umur, teknis 5 tahun, ekonomis 7 tahun. Nomor dan tanggal faktur diisi, lalu keterangannya disimpan di kantor koperasi, lalu tanda tangan pengurus. Buku yang ke-11 yaitu buku catatan kejadian penting, berisi hal-hal penting terkait koperasi, misalnya kapan terbentuknya badan hukum, penerima penghargaan koperasi, terjadinya pencurian, terjadinya bencana alam seperti banjir di kantor koperasi. Contoh pengisiannya pada kolom nomor 1 nomor urut 1, tanggalnya 21 Agustus 2022, jenis kegiatan atau kejadiannya pencurian laptop di kantor koperasi, tempatnya di kantor koperasi, uraian kejadiannya dilaporkan ke pihak berwenang, tindakan selanjutnya keamanan di kantor harus diperketat dan ditandatangani oleh pengurus koperasi. Buku yang ke-12 yaitu buku catatan pengawas. Buku ini berisi catatan, saran-saran, dan pertanyaan kepada pengurus tentang pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi. Contoh pengisiannya, nomor 1 tanggalnya misalkan 3 Juli 2022.
nama badan pengawas yang memberikan saran, lalu isi catatannya agar dilengkapinya buku administrasi koperasi, lalu tanda tangan badan pengawas, lalu tanggapan pengurus. Ada tanggapannya lalu ditandatangani oleh pengurus. Yang ke-13 yaitu buku saran anggota koperasi. Buku ini berisi saran dari para anggota koperasi agar koperasi berjalan lebih baik lagi. Pada buku saran anggota, hal yang perlu diperhatikan adalah tanggapan pengurus dan tanda tangan. Jadi, pengurus harus segera dan wajib menanggapi dan menandatangani saran-saran dari anggota. Buku yang ke-14 yaitu buku daftar simpanan anggota koperasi. Berisi tentang daftar-daftar simpanan setiap anggota koperasi. Pada buku ini, setiap lembarnya berisi simpanan wajib, pokok, dan lainnya yang ada di koperasi. Serta ada para petugas koperasi yang harus diisi oleh petugas. Buku yang ke-15 yaitu buku agenda surat masuk koperasi. Buku ini berisi catatan-catatan surat masuk ke koperasi. Contohnya, pada nomor urut kita isi 1, tanggal masuk surat 22 Oktober 2022, nomor surat sekian, tanggal sekian, perihal suratnya undangan pelatihan koperasi, asal suratnya Dinas Koprinda Kabupaten Prinsewu, lalu di kolom terakhir ditandatangani oleh pengurus. Buku yang ke-16 yaitu buku agenda surat keluar. Buku ini berisi catatan-catatan surat keluar dari koperasi. Berisi nomor urut, nomor tanggal dan perihal surat, tanggal dikirim surat, tujuan surat, dan keterangan. Demikian tutorial 16 buku administrasi koperasi. Semoga dapat bermanfaat bagi pengurus koperasi. Koperasi sehat, koperasi tertib, administrasi. Terima kasih.